Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata pelajaran praktek ibadah. Alhamdulillah hari ini saya dapat menyelesaikan tugas UAS. Yang pertama adalah membuat essay sebuah artikel, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan berupa video. Materi yang saya ambil yaitu Toharo. Perkenalkan, nama saya Robiatus Solihah, 228113135 kelas A27. Toharo itu secara bahasa artinya suci, bersesuci. Jadi, Toharo itu merupakan konsep dasar dalam fikih Islam yang berkaitan dengan kebersihan dan kesucian secara bahasa. Toharo berarti bersih atau suci. Sedangkan secara istilah fikih, toharo adalah upaya menghilangkan hadas dan najis agar seorang dapat melaksanakan ibadah tertentu dengan sah. Kedudukan toharo sangat penting sekali karena menjadi pintu masuk bagi pelaksana ibadah mahdo, terutama sholat. Tanpa toharo, ibadah yang dilakukan tidak sah menurut syariat Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, toharo tidak hanya diajarkan sebagai aturan ritual, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter peserta didik agar mencintai kebersihan, kedisiplinan, dan ketaatan terhadap aturan agama. Dalil tentang toharo. Landasan toharo bersumber dari Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu, sampaikan kedua siku dan sapulah kepalamu, serta basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Itu dalil tentang toharo. Ayat ini menegaskan bahwa bersesuci merupakan kewajiban sebelum melaksanakan sholat. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat tanpa bersesuci. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini memperkuat bahwa toharo merupakan syarat sah ibadah, bukan sekedar anjuran. Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan kebersihan sebagai bagian integral dari keimanan dan ketakwaan. Kaifiyah toharo. Jadi cara-cara bertoharo bagaimana? Yang pertama, ditentukan sesuai dengan jenis-jenis toharonya. Yang pertama, macam-macam toharo. Dalam fikih Islam, toharo terbagi menjadi dua, yaitu toharo dari hadas meliputi hadas kecil dan besar. Yang kedua, toharo dari najis, yaitu membersihkan benda, pakaian, atau tempat dari najis. Toharo dari hadas kecil atau berwudu, wudu dilakukan dengan niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, mengucap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki secara tertib. Wudu berfungsi menghilangkan hadas kecil yang menghalangi sahnya sholat. Kemudian yang ketiga, tohara dari hadas besar, yaitu mandi wajib. Bagaimana cara bersesucinya? Mandi wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar, seperti setelah junub atau haid. Tata cara dimulai dengan niat, kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh secara merata tanpa ada bagian yang tertinggal. Kemudian tayamum sebagai rukhsah. Nah, di dalam agama Islam kita juga diberikan keringanan, yaitu berupa tayamum di saat kondisi atau keadaan kita tidak memungkinkan untuk berwudu atau mandi besar. Islam memberikan kemudahan melalui tayamum bagi orang yang tidak dapat menggunakan air karena uzur tertentu. Tayamum dilakukan dengan debu suci sebagai ganti wudu atau mandi wajib yang menunjukkan fleksibilitas ajaran agama Islam. Yang kelima,
Toharo dari najis. Bagaimana cara mensucikannya? Membersihkan najis dilakukan dengan air suci dan mensucikan sesuai dengan jenis najisnya, baik najis ringan, sedang, maupun berat. Hal ini menunjukkan ketelitian Islam dalam menjaga kesucian ibadah. Nah, itu tadi macam-macam toharo atau kefiah toharo sesuai dengan jenis-jenis eh, apa namanya jenis-jenis toharo yang kita hadapi. Hikmah toharo, ya apapun, segala apapun yang ada di dalam ajaran agama Islam, semua mempunyai hikmah. Apa hikmahnya bertoharo? Ada hikmah secara jasmani. Toharo menjaga kebersihan tubuh dan kesehatan. Kebiasaan berwudu dan mandi secara teratur membantu menjaga kebersihan kulit dan anggota tubuh. Secara rohani, bagaimana toharoh itu? Toharoh melalui kesadaran spiritual bahwa ibadah harus dilakukan dalam keadaan suci. Bersuci menjadi sarana pensucian jiwa sebelum menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah pendidikan dan sosial. Jadi hikmah toharo dalam pendidikan dan bersosial, dalam pendidikan Islam, toharo membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Peserta didik yang dibiasakan menjaga kebersihan akan tumbuh menjadi pribadi yang tertib dan berakhlakul karimah, berakhlakul mulia. Relevansi toharo dalam pendidikan Islam. Pasti hubungannya toharo dalam pendidikan agama Islam. Jadi pembelajaran toharo di lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah, memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini. Guru tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga praktik langsung, agar peserta didik memahami pentingnya toharo dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, toharo menjadi media internalisasi nilai iman, disiplin, dan kebersihan. Jadi kesimpulannya adalah toharo merupakan ajaran fundamental dalam Islam yang menjadi syarat syah ibadah. Dalil Al-Quran dan hadis menegaskan kewajiban, sementara kaifiat pelaksanaannya menunjukkan kesempurnaan syariat Islam yang memperhatikan kebersihan dan kemudahan. Hikmah toharo mencakup aspek jasmani, rohani, dan pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan toharo harus terus diamankan, khususnya melalui pendidikan Islam, agar terbentuk generasi muslim yang taat dan berakhlakul mulia. Terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Semoga tugas-tugas kami dapat diterima dengan baik oleh Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.